Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah remaja pemuda tanggal 22 November 2020. Nggak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Nah, di minggu terakhir bulan November ini, gimana kabar teman-teman? Apakah masih di rumah aja atau sudah menjalani new normal di luar rumah? Apapun kegiatan teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan terhindar dari penyakit ya. Nah, teman-teman, ibadah kita pada minggu hari ini bertemakan To the End of the World. Di tema ini, kita mau sama-sama diajak untuk percaya bahwa Tuhan sudah merancang hidup kita, menciptakan hidup kita sedemikian rupa untuk menjadi terang di seluruh bangsa. Maka dari itu, kita akan sama-sama renungkan nanti dalam khotbah yang akan dibawakan oleh KBB. Tapi sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita sama-sama naikkan pujian dari PKJ 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebagai manusia, kita pasti tidak pernah luput dari dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu teman-teman, mari kita merendah diri di hadapan Tuhan dengan mengakui segala dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan rasa salah diri. Tuhan, kami tahu betapa banyak dosa kami dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang telah menyakiti hati Engkau dan juga sesama kami. Tuhan, ampuni kami dan tuntunlah kami ke dalam jalan yang benar. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagai lagu pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita akan mulai nyanyi sekali lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan menebus dosa kita juga harus menebarkan damai sejahtera kepada sesama kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama nyanyikan lagu Salam Damai sambil berjabat tangan kepada teman, keluarga, kerabat, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kasih karunia serta pengampunan
Sekarang kita tiba di inti ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh KBB Sibarani. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 116, Siapa yang berpegang, baitnya yang pertama dan kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di dalamnya. Jika mau mendengar serta patut benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali ya Tuhan, walaupun secara online dan kami melakukannya di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tetap menjadikan kami anak-anak yang setia terhadap persekutuan, terhadap firman Tuhan. Kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, berikan kami kerendahan hati ya Tuhan, sehingga ketika Engkau berbicara kami mampu mendengarnya. Segala ego kami, segala keangkuhan kami mau hapuskan, kami mau buang itu semua dan merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku.
Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan yang memeliharanya. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membahas sebuah tema yang berjudul To the End of the World, hingga ke ujung dunia. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sadar tidak dari awal orang sepakat bahwa bumi itu bulat? Masih ingat ya pelajaran geografi atau pelajaran sejarah? Dulu orang punya pandangan bahwa bumi itu datar. Jadi ketika dikatakan ujung dunia, ya kalau ada sebuah kapal menjelajahi samudra, kalau kapal itu terus berjalan, maka pada ujungnya dia akan jatuh. Nah, seorang penjelajah bersama dengan kru-krunya tentu ya, nggak mungkin dia berangkat sendirian, yang dikenal dengan orang yang bernama Magellans. Dia di dalam voyage-nya dia, di dalam petualangnya dia, di dalam perjalanannya dia menemukan dan membuktikan bahwa bumi itu tidak datar. Bumi itu bulat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau dikatakan sampai ke ujung dunia, nggak bisa dikatakan mana ujungnya, karena bumi itu bulat. Nah pada bahasa aslinya, ujung itu ternyata bukan merupakan sebuah bentuk yang kotak atau persegi dan ada ujungnya, ada sudutnya. Enggak, ternyata di dalam bahasa aslinya ujung dunia itu berarti sampai ke tempat yang paling jauh, the farthest place. Itu yang dikatakan sebagai ujung dunia. Teman-teman pernah pergi ke luar negeri ataupun pergi ke luar pulau selain dari Bekasi tentu ya? Nggak mungkin kita hanya berputar sekitar Cikunir, Galaksi, atau misalnya Pekahyon, Jakasampura dan lain sebagainya, enggak kan? Pasti kita minimal banget nih. Pasti pernah ke Bandung, ya enggak? Mungkin juga ada yang pernah, aku lebih jauh kak. Aku pernah ke Danau Toba, wah enak pasti itu ya. Terus mungkin juga ada yang lebih jauh lagi. Kak, aku pernah yang lebih jauh lagi. Aku pernah ke Eropa. Aku pernah ke Afrika. Aku pernah ke Moskow. Wah, paling jauh gitu ya. Lebih jauh. Aku pernah ke Kutub. Wah, lebih jauh lagi. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, the farthest place itu bukan menyatakan hanya sekedar titik geografis. Memang berita tentang sukacita Tuhan atau berita baik atau gospel atau Injil Yesus Kristus harus disebarkan sampai ke ujung dunia, artinya sampai ke seluruh kota. Tapi the farthest place bisa juga berarti dengan orang-orang yang paling jarang kita bergaul dengan mereka. Orang-orang yang paling jarang kita temuin. Orang-orang yang paling jarang kita ajak ngobrol. Itu bisa jadi the farthest place. Tempat-tempat yang paling kita enggan datangin, kita nggak nyaman di situ, kita nggak suka. Teman-teman, the farthest place sampai ke ujung dunia ini merupakan sebuah panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Tuhan tetapkan sejak kita dalam kandungan ibu kita. Imagine ya teman-teman ya, dari semenjak teman-teman masih di perut mommy gitu ya, mominya perutnya gede, Tuhan udah merencanakan kamu akan membawa terangku bagi bangsa-bangsa. Dan namaku akan dipermuliakan. Dan keagunganku akan dinyatakan. Amazing ya teman-teman ya. Kita yang kecil ini, manusia yang kalau bila Tuhan tiupkan, kita akan lenyap. Sedikit saja kita terpleset, tapi terplesetnya di jalan raya, kita akan lenyap.
sedikit saja kita lalai di dalam mematuhi protokol kesehatan dan bersentuhan dengan orang yang sudah positif COVID, kita bisa terkena. Tapi kita yang lemah, fana, tak berdaya ini, Tuhan jadikan hamba yang diutus untuk membawa terang bagi bangsa-bangsa. Nah teman-teman, itu sebuah privilege yang besar tentunya ya. Lebih dari teman-teman yang dapat privilege, kamu jadi general manager ya. Hai, kamu jadi ketua OSIS ya. Kamu jadi ini ya, ketua panitia ini ya. Kamu jadi ketua kelas ya. Kamu jadi vice president ya. Kamu jadi CEO ya. Kamu jadi komisaris ya. Lebih dari itu teman-teman. Karena pribadi yang mempercayakan tugas ini the most amazing existing person, yaitu Tuhan sendiri, pencipta kita. Dia yang mempercayakan kita tugas yang mulia ini. Nah teman-teman, ketika kita dipercayakan tugas yang mulia ini, tentu kita akan berusaha sekeras-kerasnya, bukan? Kalau pada zaman ini ada orang-orang yang begitu giat di dalam melakukan tugasnya pada zaman ini adalah para influencer. Teman-teman bisa nemu di berbagai aplikasi, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, apalagi ada banyak gitu ya sarana untuk para influencer ini untuk bergerak, mempengaruhi. Ada ya satu hal yang menggerakkan pastinya, dan saya tidak mau menghakimi kalau ini satu-satunya penggerak, tapi bisa jadi ini penggerak yang dominan menguasai mereka, yaitu keuntungan finansial. Semenjak begitu banyak video akhirnya dimonetisasi, artinya orang yang membuat video atau mengupload video, kalau dia mencapai jumlah tertentu viewernya, penontonnya, dia akan mendapat penghasilan. Dan itu akan berkali lipat, sehingga orang berlomba-lomba untuk membuat video. Mau kayak apa kayak videonya, ada yang videonya ngisengin orang, kasih sembako tapi isinya sampah, atau kasih tontonan dance tapi mempertontonkan tubuhnya, membuka bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Nah teman-teman, para influencer ini digerakkan oleh kemauan untuk menjadi kaya, terkenal, atau populer, atau sekedar hanya untuk dikagumi. Tapi ketika kita diutus, kita harus melebihi dari para influencer yang ada. Bukan berarti semua influencer itu tidak baik teman-teman. Karena ada juga influencer yang mereka memang punya misi membawa nilai-nilai yang baik. Mereka ingin mengajarkan orang-orang ini loh, artinya toleransi beragama. Misalnya saja ada seorang YouTuber gitu ya, di dalam videonya dia mempraktekkan bagaimana caranya menghormati kalau temannya lagi merayakan hari raya atau sedang berpuasa, bagaimana menghormati atau bahkan menolong dia untuk tetap bisa berpuasa. Dan di akhir video itu dia menyatakan hidup damai itu sangat menyenangkan. Atau ada juga yang di dalam video-videonya dia banyak menolong orang lain, dia banyak menyumbangkan dari penghasilannya untuk orang lain. Artinya banyak juga orang lain yang memiliki kebaikan hati. Nah teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, ketika kita dipanggil juga sebagai sama-sama hamba dari Tuhan, apa yang menggerakkan kita untuk bekerja? Apa yang menggerakkan kita untuk sekolah? Apakah saya bekerja untuk dapat banyak uang, untuk menjadi general manager, menjadi mungkin menjadi CEO, who knows gitu ya? Atau misalnya, saya mau menjadi pemenang Olimpiade Matematika, Fisika, mau keterima di PTN paling bagus di Indonesia, supaya someday saya jadi orang kaya. Ketika kita menjadi seorang Kristen, seharusnya yang menggerakkan kita untuk semua itu adalah betapa melalui kita nama Tuhan bisa dimuliakan, ya enggak? Ada banyak contoh ya Tuhan, ya teman-teman, ketika profesi-profesi Tuhan pakai sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui para relawan, melalui para profesional, melalui
guru-guru, melalui tenaga kesehatan, atau hanya sekedar wirausaha. Semua orang bisa berperan di dalam memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam pelajar maupun mahasiswa pun, dengan kita tidak menyontek atau kita tidak menjadi seorang plagiat gitu ya, mengcopy paste tugas-tugas baik dari teman ataupun dari internet, itu kita sudah belajar untuk berusaha memuliakan nama Tuhan. Karena memang tidak mudah teman-teman yang sedang sekolah ataupun kuliah, bukan? Ketika kalian sedang diperhadapkan oleh ujian, menghadapkan muka ke layar laptop atau layar gadget kita, tapi kita bisa juga membuka alat yang lain ataupun membuka layar yang baru di laptop kita ataupun handphone kita dan mencari jawabannya di Google, atau chatting dengan teman-teman di grup sehingga kita tanya jawabannya ke mereka. Itu pergumulan dari teman-teman yang menjadi dosen ataupun guru, bahwa anak-anak semakin sulit untuk jujur, mahasiswa sulit untuk menghasilkan hasilnya yang otentik. Semakin banyak orang yang tergoda untuk mencari jalan pintas, mencari nilai yang baik, karena dengan nilai yang baik dia berharap IPK-nya akan baik, dia akan keterima dalam pekerjaan yang baik. Ataupun anak-anak yang mencari nilai yang baik supaya nanti nilai rapornya baik, nanti dia someday bisa keterima di PTN secara undangan. Teman-teman, mulai dari urusan ataupun hal-hal yang kecil dan sederhana, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dan menjadi terang. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak mudah bukan untuk menyingkirkan segala ego kita dan menjadikan Tuhan yang berkuasa penuh di dalam diri kita, sehingga kita menjadi hamba yang siap untuk Tuhan pakai memberitakan terang Kristus, memberitakan keselamatan. Di antara kita mungkin ada yang merasa, Kak, susah Kak, tuntutan hidup Kak, tuntutan ini Kak, pergaulan Kak, susah Kak, tuntutan pekerjaan Kak, kalau saya nggak melakukan ini saya akan dipecat, kalau saya nggak melakukan ini saya akan tidak dapat promosi, orang lain akan mendapat promosi. Teman-teman, masing-masing dari kita memperoleh bagian kita masing-masing. Ketika kita menginginkan bagian yang bukan untuk kita, kita akan menjadi orang yang mengecewakan Tuhan. Kalau memang itu adalah bagian kita, kita pasti akan menerimanya. Kita tidak perlu berpikir untuk mencari jalan yang akan membuat Tuhan kecewa, ataupun kita akan melayani si jahat, melayani kegelapan, sehingga pada nantinya kita akan sulit untuk melakukan perbuatan baik. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang kita gumulkan Tuhan mengerti. Tuhan akan memampukan kita. Untuk itu baiklah masing-masing dari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita menjadi hamba yang membawa terang sampai ke ujung dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan janji baptisan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman remaja pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah mengasihi kami semenjak kami dalam kandungan kami, dan telah menetapkan kami sebagai hamba-Mu yang akan Kau utus menjadi terang, menyatakan terang Tuhan sampai ke ujung bumi. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu. Mampukan kami juga untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan berserah penuh hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, kami juga memohon kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan, di dalam pelayanan kami melalui Komisi Remaja maupun Komisi Pemuda GKI Camar. Berkati kami ya Tuhan, setiap anak-anak yang Kau panggil, baik sebagai pengurus, baik sebagai para pelayan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Mampukan kami Tuhan untuk sehati dan bersukacita di dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, pergaulan mereka, di keluarga, di pekerjaan mereka, di sekolah ataupun pendidikan di kampus. Kami berdoa kiranya Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, agar mereka boleh senantiasa ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan mereka berkat, sehingga mereka boleh menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Walaupun mereka memiliki berbagai macam hambatan, apakah itu di dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan, tolong mereka ya Tuhan, mampukan mereka untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi mereka, dan agar mereka juga tidak mengambil jalan pintas ya Tuhan, melainkan mereka boleh setia dan bersabar pada pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bergumul mengenai pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka, memberikan pasangan yang terbaik seturut kasih dan karunia-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa juga bagi gereja kami GKI Camar di dalam seluruh pergumulan kami. Berkatilah Tuhan setiap para pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, para penatua, dan juga pengurus BPH, dan juga untuk setiap karyawan maupun koster. Tuhan berkati agar melalui pelayanan di GKI Camar, setiap orang boleh bersehati, setiap orang boleh bersukacita, sehingga melalui pelayanan dan program GKI Camar, banyak orang yang dilayani dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, di dalam pandemi yang sedang kami perjuangkan untuk kami lewati bersama. Berkatilah agar setiap orang di dalam bangsa kami boleh setia di dalam setiap protokol kesehatan ya Tuhan, dan di dalam penegakan hukum, tolong ya Tuhan agar bangsa kami boleh memiliki sikap yang adil dan tidak pandang bulu di dalam menindak tegas para pelaku pelanggar hukum ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemimpin yang di pelosok-pelosok daerah Indonesia ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala keinginan untuk menyalahgunakan atau menyelewengkan kekuasaan mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, menolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kedamaian, bangsa yang penuh dengan toleransi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Allah, tidak hanya sekedar menyampaikan bentuk harta yang kita kembalikan kepadanya sebagai ungkapan syukur, tetapi marilah kita juga belajar memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan syukur kita atas kehidupan yang sudah Tuhan beri. Seperti ayat yang mendasari pada kesempatan hari ini, diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang hadir di dalam kehidupan kami, memelihara kami dari waktu ke waktu, mencukupkan bahkan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami kepada Allah, lebih dari sekedar harta yang boleh kami kembalikan kepada Tuhan, tetapi kiranya Tuhan boleh terus menolong kami, menuntun kami untuk boleh senantiasa setia, menjaga hati pikiran kami, menjaga perkataan kami, menjaga ujar perbuatan kami, laku kami Tuhan, agar kiranya apa yang boleh kami kerjakan di dalam keseharian kami boleh menjadi saluran berkat buat orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menjadi teladan yang baik, dan kami boleh menyukakan hati Tuhan dengan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kehidupan seperti ini yang boleh terus kami perjuangkan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami,
atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami mengangkat syukur kami. Amin. Sebagai manusia, kita telah diutus Tuhan untuk memberitakan kasih karunia dan damai sejahtera di dunia ini. Sebagai lagu pengutusan, mari kita menyanyikan lagu Ku Hidup Bagi Dia. Yesus tahu kebenaran.
Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dan kembalilah ke dalam tugas kita sehari-hari yang telah Tuhan percayakan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Tunggu dan dapat melihat ternyata tindas dibebaskan, sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Tidak terasa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Terima kasih kepada pelayan firman, penatua, teman-teman pelayan, dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu!